Halo semuanya, kembali lagi di Fisika Dasar 1A dan 1B. Nah, untuk topik pada pertemuan kita kali ini yaitu mengenai gelombang mekanik. Adapun tujuan kita yang pertama adalah kita bisa mendefinisikan besaran-besaran fisis yang terdapat pada gelombang. Kemudian yang kedua, kita bisa menganalisa permasalahan superposisi pada gelombang tersebut. Nah, untuk gelombang itu sendiri sebenarnya ada dua. Yang gelombang untuk jenis yang pertama yaitu gelombang yang membutuhkan medium untuk menjalarkan energinya. Jadi contohnya, jika kita memiliki tali, kemudian kita ganggu dia, maka terdapat energi yang disalurkan antara orang si A ke orang si B, yaitu mediumnya adalah tali. Kemudian gelombang transversal. Jadi gelombang transversal ini adalah contohnya bisa kita temui pada muatan. Jadi yang dia tidak membutuhkan medium untuk menjalarkan energinya. Jadi contohnya di sini kita ketahui muatan itu pasti akan bergerak bebas dan dia bergerak secara periodik. Jadi ini adalah contoh muatannya. Nah, saat dia bergerak secara periodik itu dia bisa menghasilkan medan magnetik dan medan listrik yang arah jalarnya mereka itu juga adalah sinusoidal atau berbentuk gelombang. Nah, energi si medan magnet dan energi listrik inilah yang dijalarkan ke segala arah oleh si muatan tersebut. Nah, makanya tapi kita fokus untuk gelombang mekanik hari ini. Sedangkan untuk gelombang elektromagnetik itu sendiri akan kalian pelajari di Fisika Dasar 2 atau sudah kalian pelajari. Nah, untuk gelombang transversal itu sendiri berdasarkan arah rambat dan arah getar gelombangnya. Jadi dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal yaitu jika gelombangnya itu berjalan di mana arah geraknya terjadi tegak lurus terhadap arah gerak partikel mediumnya atau arah perpindahan si energinya. Jadi misalkan contohnya jika gelombang transversal itu bergerak dalam arah sumbu X, baik itu ke sumbu X positif atau sumbu X negatif, maka osilasi gelombang terjadi ke arah atas atau bawah dalam bidang Y dan juga Z. Nah, misalkan contohnya ini. Nah, misalkan ke arah sini adalah arah mendatar ini adalah sumbu X dan ini adalah negatif X. Dia misalkan akan bergerak, ini kita misalkan adalah gelombang tali ya. Dia akan bergerak ke kiri sampai dengan ke kanan. Nah, si gelombangnya itu bisa dari atas ke bawah dan juga menyamping. Jadi ke arah sumbu Z di sini dia bisa menyamping, tapi yang pasti dia akan ke atas bawah. Itulah yang dimaksud dengan osilasi gelombang terjadi pada bidang Y dan Z. Nah, contoh-contoh dari gelombang transversal itu sendiri, yang pertama adalah gelombang seismik atau gempa bumi yang jenis sekunder atau S. Seperti ini. Atau jenis S ini adalah contohnya tektonik gitu ya. Kemudian jenis yang kedua, gelombang yang kedua yaitu kalau yang tadi kita punya gelombang transversal yang arahnya itu tegak lurus, sekarang kita punya gelombang longitudinal yang arah geraknya itu terjadi secara paralel atau sejajar terhadap arah gerak partikel medium atau arah perpindahan energinya. Misalkan contohnya itu adalah pada pegas. Kalau misalkan kita beri gangguan pada pegas, kita beri gangguannya dia ke depan, maka arahnya itu akan berbentuk sejajar juga, yaitu bentuk renggangan dan tegangan seperti ini. Ini adalah renggangan, ini adalah rapatan. Contohnya terdapat pada gelombang seismik juga atau gempa bumi, tapi jenis yang gelombang yang P seperti ini. Ini kita temui misalkan pada kalau terjadinya tsunami. Ini adalah gelombang air laut. Nah, itu adalah contoh gelombang gempa bumi yang
berbentuk gelombang longitudinal. Bedanya kalau misalkan kita lanjut ke persamaan umum pada gelombang. Jadi kalau misalkan sebelumnya kita mempelajari terkait osilasi, itu hanya ada amplitudo sin omega T. Nah, kalau di sini kita memiliki besaran yang baru, yaitu X dan panjang gelombang. Nah, ini adalah efek dari pengertian dari gelombang mekanik itu tadi, dia bisa memindahkan energi meskipun tanpa medium. Nah, di sini persamaannya adalah Y xt, jadi artinya Y-nya ini adalah menunjukkan bahwa dia itu arah getarnya itu ke Y, sedangkan X-nya ini menunjukkan arah rambancanya itu searah dengan X. Jadi di sini adalah amplitudonya Y0, kemudian sin 2V, T ini adalah waktu, kemudian T-nya itu adalah periode, positif atau negatif. X ini adalah arah posisi dari si arah rambatnya juga per lambda atau panjang gelombang. Nah, kita menggunakan positif jika dia itu merambat ke kiri. Jadi misalkan contohnya ini adalah gelombang talinya, dia akan merambat dari ke kiri, berarti ke sebelah sana. Sedangkan kalau misalkan dia ke kanan, jadi misalkan ini adalah titik awal, dia ternyata bergerak ke sini, maka kita menggunakan simbol negatif. Nah, untuk besaran yang selanjutnya, kita mengenal adanya bilangan gelombang, yaitu K, 2V per lambda, dan frekuensi angular atau omega 2V per periode. Sehingga persamaan yang sebelumnya itu bisa diubah juga ke bentuk ini. A sin Kx positif, negatif, positif, omega T. Positif negatifnya itu masih sama seperti yang tadi. Negatif positif jika dia merambat ke kiri, negatif jika dia merambat ke kanan. Nah, atau jika dia memiliki fase awal, misalkan dia dibandingkan antar dua gelombang, terdapat fase awalnya, maka kita tambahkanlah si beda fase ini. Kemudian, hubungan lainnya yaitu adanya istilah laju rambat dan laju getar. Jadi, laju rambat itu merupakan persamaannya itu adalah lambda dikali frekuensi, sedangkan laju getar persamaannya berasal dari turunan atau gelombang atau laju transversal, merupakan turunan dari persamaan posisi yang ini, yang kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, ini adalah hubungan-hubungan besaran antar gelombang tersebut. Suatu gelombang digambarkan seperti ini, arah rambatnya itu adalah ke Y positif. Nah, kalau misalkan ditanya persamaan umum gelombangnya, yang pertama adalah kita cari dulu dia arah getarnya ke sebelah mana. Nah, ini kalau dilihat dari gambar, maka arah getarnya itu adalah ke sumbu X. Jadi di sini X, arah rambatnya ke Y, T, maka sama dengan A sin KY min. Jadi karena dia ke arah Y positif, maka dia adalah min omega T. Nah, ini adalah contoh persamaan umum pada gelombang. Jadi kita harus cari tahu dulu ke arah mana arah getar dan juga arah rambat dari si gelombang tersebut sesuai dengan koordinat Kartesian. Nah, selanjutnya adalah besaran-besaran fisis yang belum ditemukan. Nah, selanjutnya adalah besaran-besaran fisis pada gelombang yang belum disebutkan tadi, yaitu frekuensi, periode, panjang gelombang, cepat rambat gelombang, dan simpangan atau amplitudonya. Untuk amplitudo sendiri itu adalah posisi maksimum benda relatif terhadap posisi kesetimbangannya. Jadi misalkan contohnya pada gambar ini yang disebut dengan amplitudonya adalah si YP dan juga si YQ. Kemudian
Yang dimaksud dengan periode adalah waktu yang diperlukan untuk sebuah benda bergerak lengkap satu siklus. Jadi misalkan satu siklus di sini dari 0 ke B dan ke C. Nah, berapakah waktu yang dibutuhkan oleh si gelombang dalam menempuh satu siklus ini? Sedangkan yang dimaksud dengan frekuensi adalah jumlah lengkap siklus atau getaran per satuan waktu. Jadi misalkan biasanya dalam satu detik itu bisa menempuh berapa siklus. Satuannya adalah Hertz. Nah sekarang, jadi kalau misalkan tadi persamaan umum gelombang kita adalah Y, arah getarnya adalah ke Y, dan arah rambatnya adalah ke X, ini adalah simbolnya. Jika ditanyakan dengan kecepatan gelombang atau kecepatan transversal, maka V-nya itu turunan pertama dari persamaan posisinya itu tadi. Jadi turunan pertama dari sin adalah cos. Nah, berarti kalau digambarkan dengan kecepatannya, maka amplitudo kecepatannya itu adalah Y0 2V per T. Kemudian jika ditanya percepatan gelombangnya, maka turunan pertama dari V-nya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini kita dapat disuguhkan beberapa gelombang. Jadi untuk gelombang yang pertama, ini yang disebut dengan satu lambda. Jadi hanya ada satu simpul. Nah, kemudian untuk gelombang yang kedua, inilah yang disebut dengan satu lambda atau satu siklus. Nah, gelombang yang ketiga, di sini kita punya jumlah gelombangnya itu adalah 1,5 lambda. Sedangkan yang ini, yang keempat, kita memiliki gelombang dengan jumlah gelombangnya itu adalah 4 lambda. Kalau misalkan ditanya berapakah lambdanya si gelombang ini, maka dia adalah 1 meter. Sedangkan amplitudonya adalah, ini titik yang paling maksimum adalah 1 meter juga. Kemudian ini lambdanya adalah 0,5 meter, amplitudonya 0,3 sesuai dengan gambar. Berikut juga lambdanya 0,33, 1, kemudian amplitudonya 0,1. Kemudian ini lambdanya adalah 1 meter dan amplitudonya adalah 1 meter sesuai dengan gambar. Nah, kesimpulan dari sini, jadi kalau misalkan dilihat dari gambar, lambda itu bisa ditentukan dari berapakah jumlah gelombang dan dibagi dengan panjang si siklusnya. Jadi misalkan contohnya di sini adalah jumlah gelombangnya adalah 4, kemudian dibagi dengan panjangnya juga adalah 4. Per posisi gelombang, jadi dimaksud dengan, jika disebut dengan superposisi, artinya adalah penjumlahan gelombang, tapi jika fungsi gelombang totalnya adalah jadi maksudnya penjumlahan gelombang ini bila ada 2 atau lebih gelombang yang fungsi totalnya gelombang tersebut adalah superposisi linear dari masing-masing gelombang. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Terdapat 2 gelombang yang bertemu, kemudian setelah dijumlahkan, pergerakannya itu masih linear satu sama lain. Persamaannya adalah seperti ini, jadi kita tinggal menjumlahkan persamaan posisi pada gelombang yang satu dan persamaan posisi pada gelombang yang kedua. Kemudian kita mengenal adanya istilah interferensi. Nah, interferensi ini adalah sama penjumlahan gelombang juga yang menghasilkan pola gelombang yang baru. Nah, istilah interferensi itu sendiri adalah jika gelombang tersebut atau gelombang yang dijumlahkan tersebut berasal dari sumber gelombang yang sama maupun disebabkan oleh gelombang-gelombang yang memiliki frekuensi yang sama atau hampir sama. Jadi contoh nyata yang sering kita lihat adalah gelombang atau interferensi pada minyak atau pada air. Nah, jadi kalau misalkan dibandingkan dengan superposisi gelombang,
disebut dengan interferensi gelombang ini jika gelombang tersebut memiliki amplitudo yang kecil dan juga memenuhi prinsip-prinsip dari superposisi gelombang. Nah, berikut adalah 3 kemungkinan yang terjadi pada interferensi gelombang. Jadi yang kemungkinan yang pertama, interferensi konstruktif, yaitu saling menguatkan. Jadi misalkan Y1 dan Y2 bergerak dalam arah yang sama, maka mereka akan menghasilkan amplitudo yang 2 kali lebih besar atau yang saling menguatkan jika beda fasanya itu adalah 0. Kemudian akan saling meniadakan, jadi ini amplitudonya sama dengan 0 jika mereka memiliki beda fasa V. Sedangkan dia adalah interferensi intermediate atau pertengahan jika beda fasanya itu adalah 2/3 V. Nah, hasilnya di tengah. Dia tidak menguatkan maupun tidak mengurangi amplitudo di gelombang yang sebelumnya. Nah, penggambaran superposisi ini, jadi biar terbayang, maka superposisi ini digambarkan dengan fasor atau fase vektor. Itu untuk mempresentasikan fungsi harmoniknya juga. Jadi misalkan kita punya Y1 adalah YM1, yaitu amplitudo gelombang 1 sin Kx min omega T. Jadi minusnya itu tadi sesuai dengan kesepakatan di awal, dia merambat ke sebelah kanan. Kemudian yang Y2-nya itu merambat ke sebelah kanan juga plus beda fasa. Berarti kalau plus beda fasa berarti dia itu adalah ke atas sudutnya. Nah, hasil superposisinya pasti akan menghasilkan suatu beda fasa yang baru. Itu sesuai, ini adalah penggambaran vektornya yang telah kalian pelajari di awal sebelumnya. Nah, ini adalah beda fasa yang baru. Jadi Y1 dan Y2 dijumlahkan dengan beda fasa theta. Sudut antara amplitudo yang baru, jadi ini adalah amplitudo gelombang yang baru dengan gelombang awalnya itu adalah si B. Jadi catatannya di sini B-nya itu adalah sudut antara vektor gelombang yang baru atau gelombang superposisi dengan vektor awalnya, gelombang yang pertama. Nah, jadi sebenarnya ini bentuk representasi kenapa bisa digambarkan seperti itu. Ini adalah animasinya yang awalnya dia itu bergerak, berosilasi atau bergelombang seperti ini, arah rambatnya ke sebelah kanan. Nah, ini adalah bentuk lain dari si gelombang tersebut dalam bentuk vektor. Nah, jadi misalkan contohnya di sini kenapa bisa terkait amplitudonya yang baru itu berapa, kita sesuaikan dengan persamaan trigonometri yang sudah kita pelajari. Jadi misalkan di sini beda fasanya terserah kalian mau buat berapa, kemudian dijumlahkan. Kalau misalkan persamaan fungsi posisinya adalah A sin Kx min omega T dan Y2-nya adalah A sin Kx min omega T plus beda fasa, maka tinggal dijumlahkan A sin plus A sin. Nah, sesuai aturan trigonometri, sin A plus sin B itu hasilnya adalah 2 sin A plus B per 2 cos A dikurang B per 2. Nah, sehingga diperolehlah amplitudo yang baru itu adalah 2A cos theta per 2, kemudian sin Kx min omega T plus theta per 2. Nah, yang dimaksud dengan beta itu adalah yang ini. Sedangkan amplitudonya adalah yang sebelah sini. Baiklah, demikian materi kita hari ini. Sebagai latihan kalian di rumah, mohon dikerjakan latihan pada slide berikut. Sekian, semoga materi ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk pengetahuan kalian selanjutnya. Terima kasih semuanya.